Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filia Suninata Sitanggang dengan NIM 23115399. Nah, pada tugas kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas evaluasi organisasi arsitektur komputer pada perkuliahan kedua, yaitu ada 4 soal. Nah, langsung aja kita masuk ke soal pertama, yaitu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. Jawabannya, fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer ada 4, yaitu pertama, mengambil instruksi dari memori atau disebut dengan fetch. Kedua, ada menerjemahkan atau mendekode instruksi tersebut atau juga disebut dekode. Kemudian ketiga, ada melaksanakan instruksi tersebut, yaitu execute. Terakhir ada menyimpan hasilnya jika diperlukan. Nah, itu namanya penyimpanan store. Kemudian ada soal kedua, yaitu jelaskan 2 fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Jawabannya, pertama ada fetch atau pengambilan instruksi. Penjelasannya yaitu CPU mengambil instruksi dari memori utama atau disebut dengan RAM. Kemudian instruksi yang diambil kita pindahkan ke CPU untuk diproses. Kedua, ada fase yaitu execute atau pelaksanaan instruksi. Nah, penjelasannya, setelah instruksi didekodekan, CPU melaksanakan operasi yang diminta oleh instruksi tersebut, seperti operasi aritmatika, logika, atau pemindahan data. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya. Kita jawab bagian penjelasan apa itu interrupt dulu ya, yaitu interrupt adalah sinyal yang dikirimkan oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk memberitahu CPU bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan memerlukan perhatian. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja interrupt, yaitu melibatkan pertama, ketika interrupt terjadi, CPU menghentikan sementara eksekusinya. Ya, eksekusi itu adalah interupsi saat ini dan menyimpan konteksnya atau data yang sedang diproses. Kemudian kedua, mekanismenya adalah CPU kemudian beralih ke interrupt service routine, yaitu atau disingkat dengan ISR, atau penanganan interrupt yang sesuai dengan jenis interrupt tersebut. Terakhir, mekanismenya ada setelah interrupt ditangani, CPU melanjutkan eksekusi interupsi yang dihentikan dengan memulihkan konteks yang disimpan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Jawabannya ada pertama data bus. Nah, fungsinya data bus itu apa sih? Fungsinya adalah mengirim data antar CPU, memori, dan perangkat lainnya. Kedua ada address bus, yaitu fungsinya membawakan informasi alamat memori tempat data akan dikirim atau diambil. Ketiga atau yang terakhir adalah control bus. Nah, control bus itu fungsinya apa sih? Control bus itu fungsinya mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke komponen lain yang mengatur operasi sistem seperti membaca atau menulis data. Nah, kira-kira begitulah yang bisa saya presentasikan dalam video YouTube kali ini. Apabila ada salah kurang dari saya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.